Jadi mendekati di situ akhirnya laporan apa yang tahu tadi. Nah kebetulan ini Pak Aris ya, kebetulan Pak Aris itu kebetulan jadi anggota dari Sosial Madiun juga ya. Kebetulan yang rumahnya dekat dengan lokasi Mas Dul saat itu berada, diketemukan ya, saat itu diketemukan. Jadi Pak Aris terus akhirnya dari teman-teman menghubungi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan saat itu, terus ada dari Polsek, ada Koramil, ada Dinas Sosial juga. Nah akhirnya sama teman-teman dievakuasi ke Rumah Sakit Pantiwaluyo. Sampai Pantiwaluyo ternyata di situ butuh penanganan yang lebih serius. Ya, lebih serius. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Sudono Madiun. Nah, itu juga diantar sama ini Pak Aris mengikuti di dalam ambulan saat itu mengikuti. Nah setelah itu apa itu? Setelah kejadian itu kan untuk foto-foto kan kita share, kita cari keluarganya. Nah ketemulah postingan saat itu di postingan Mbak Santi. Postingannya di Mbak Facebook. Santi, mungkin di Facebook kurang tahu. Itu katanya apa? Temennya orang sini juga, Temennya dia Mas membantu Yudi, memposting. kalau nggak salah temannya Mas Yudi atau Oh siapa iya, gitu. kebetulan saudaranya sini. Mbak Iya, Santi itu. iya. Nah, di situ kok hampir mirip gitu. Orang-orang yang loh, kok mirip? Di situ akhirnya saya tunjukkan. Ini ada korban ini, apa benar ini apa pihak keluarganya. Waktu itu terus oh iya benar. Akhirnya saya terhubunglah dengan Mas Yudinya. Terus saya konfirmasi gini, ternyata benar. Saya suruh memastikan ke rumah sakit saat itu. Saya sampai rumah sakit, cerita-cerita baru kita mendapat kabar dari pihak keluarga. Loh, ini ibunya di mana? Nah, itu tim kita ya dari Sosial Madiun ini, dari Somat ini ya, itu baru mengetahui kalau Mas Dul ini saat hilang, saat keluar dari rumah itu bersama ibunya ini. Terus akhirnya karena Mas Dulnya ditemukan di wilayah Wonasri ya, Kabupaten Madiun. Di wilayah kita di Madiun saat itu kosong ya, benar-benar sudah nihil. Nah itu kita hentikan pencarian. Maksudnya menghentikan pencarian itu menghentikan penyisirannya. Jadi kalau sebelumnya kita tiap hari ya kalau siang teman-teman dari rekan-rekan ini kan banyak yang kerja, jadi punya pekerjaan masing-masing. Jadi kalau sore sudah longgar, sudah di luar jam kerja, pasti melakukan pencarian malam hari. Biasanya malam hari kalau pencarian seperti ibu ini biasanya kan tidurnya di depan-depan ruko, di pasar atau mungkin di toko-toko, di warung-warung pinggir jalan yang kosong. Nah itu kita fokuskan, itu kita pencarian sampai ke Nganjuk Kota. Nganjuk Kota itu di daerah Guyangan ke timur terminal terus sampai stadion Gor Taman Sisir niku, Taman Pintar itu, Pak. Tuh sampai di wilayah ngaler nggih. Pulau ngaler sampai arah Rejoso, pasar Rejoso. Sampai Rejoso sampai ya kita lakukan pencarian itu sejauh itu. Terus kalau wilayah Madiun sendiri, sampai Madiun Kota sampai kabupaten itu sampai ujung perbatasan Ponorogo, perbatasan Ngawi, Magetan, perbatasan Ngawi, kita lakukan pencarian menyeluruh. Ada yang bilang tuh ini di rumah nggak ada keluarganya. Lah terus gimana ini nanti? Kalau saya antar pulang nanti pasti nyari keluarganya. Soalnya nggak ada semua, pasti keluar lagi. Nah seperti itu. Nah ini tadi dari Dinas Sosial Kabupaten Madiun itu sebenarnya menyarankan bayi ini untuk dirawat dulu di Rumah Sakit Pantiwaluyo. Ya itu kalau terus tapi saya ngambil inisiatif kalau seandainya pihak keluarganya memang nggak ada yang menerima di sini, itu baru kita rawat dulu di rumah sakit. Tapi kalau ada pihak keluarganya ya keputusan lebih lanjut kan di tangan keluarga kan ngoten. Ya juga ganteng. Nah, seperti itu terus ini bisa kita antar pulang sampai saat ini. Terus Pol. Jangan Pol. Terus. Terus. Terus di belakang. Terus. Belakang. Terus. Di belakang. Terus. Terus. Hop. Terus. Hop.
belakang. Dari belakang. Monggo. Ye.